Selamat datang kembali. Kita sering mikir ya, kalau valuasi startup itu, grafiknya pasti naik terus gitu. Pokoknya tim kerja keras, produk bagus, pasti nilainya naik. Iya banyak yang mikir gitu. Tapi sumber-sumber yang kita lihat, terutama dari buku Startup Myths and Models, itu nunjukin cerita yang agak beda loh. Beda gimana tuh? Ternyata ada kekuatan dari luar, dari pasar, yang seringkali dampaknya itu, wah, jauh lebih besar ke valuasi pada momen-momen tertentu. Oh, maksudnya siklus pasarnya itu sendiri ya? Betul banget. Makanya kita mau bahas lebih dalam nih model penting ini. Oke. Jadi fokus kita sekarang soal gimana nilai startup bisa naik turun drastis ya? Bukan cuma karena performa internal, tapi lebih ke fase siklus pasar tempat dia ada. Nah, sumber ini kan jelasin tuh tahapan-tahapannya. Bisa dijelasin dikit nggak siklus hidup pasar startup itu kayak gimana? Tentu. Jadi sumber itu bagi jadi beberapa fase utama ya. Pertama ada nascent, ini pas pasar baru lahir, baru banget. Oke, nascent, baru mulai. Terus masuk growing. Nah di sini mulai ada traksi, mulai tumbuh. Abis itu ada fase super hot. Ini pas lagi panas-panasnya, perhatian, investasi, wah banjir banget. Super hot ya, kebayang sih ramenya. Setelah itu, pasar masuk fase maturing, mulai dewasa gitu. Pertumbuhannya agak melambat meskipun pasarnya masih gede. Dan terakhir ya mature, matang. Pertumbuhan cenderung datar atau malah bisa turun. Oke. Ada nascent, growing, super hot, maturing, mature. Tapi yang menarik, katanya nilai startup itu nggak naik lurus aja gitu kan, lewat fase-fase ini. Nah, itu dia poinnya. Ada dinamika soal kelipatan valuasi yang katanya berubah-ubah banget. Bisa dijelasin dikit nggak, apa sih maksudnya kelipatan valuasi ini? Iya benar banget. Jadi kelipatan valuasi itu gampangnya semacam pengali gitu loh. Berapa kali lipat dari pendapatan tahunan atau metrik lain kayak jumlah penggunanya, nilai perusahaan ini dihargai sama pasar. Oh, oke. Jadi kayak harga dibanding pendapatan gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Nah, kelipatan ini nih yang fluktuatif banget tergantung fase pasar. Kalau di nascent, ya mungkin belum jelas valuasinya. Pas growing, kelipatannya mungkin sekitar 3 sampai 5 kali pendapatan. Oke, 3 sampai 5 kali. Standar lah ya. Nah, puncaknya itu di fase super hot. Di sini, angkanya bisa loncat gila-gilaan. Sumbernya bilang bisa 10x, 30x, bahkan ada yang sampai 100x lipat pendapatan. 100 kali. Gede banget. Itu kenapa bisa begitu? Sering banget karena ada fear of missing out atau FOMO itu. Investor atau pembeli takut ketinggalan kereta, jadi mereka rela bayar mahal banget meskipun mungkin pendapatan perusahaannya masih kecil atau bahkan belum ada. Wah, FOMO ini emang kuat ya efeknya. Kelipatan 100x itu kayaknya gila banget sih. Beneran cuma karena FOMO. Di sumber kan ada contoh spesifik tuh, dari industri mobile gaming. Kasus OpenVain sama Fanzio itu. Bisa dijelasin nggak? Nah, itu contoh bagus banget buat gambarin naik turunnya ini. Jadi sekitar tahun 2010 itu, pasar mobile gaming lagi super hot banget kan? Iya, ingat masa itu. OpenVain itu diakuisisi sama Gree, harganya 100 juta dolar. Padahal kata sumbernya, pendapatannya waktu itu kurang dari 1 juta dolar. Hah, kurang dari 1 juta tapi harganya 100 juta? Iya, itu artinya kelipatan valuasinya lebih dari 100 kali lipat. Gila kan? Nah, bandingin nih. 2 tahun kemudian, 2012, pasar udah mulai masuk fase maturing, udah agak adem. Oke, terus? Gree akuisisi lagi perusahaan game lain, namanya Fanzio. Harganya 200 juta dolar. 2 kali lipatnya OpenVain. Wah, lebih mahal dong. Harganya iya lebih mahal, tapi pendapatan Fanzio waktu itu udah 50 juta dolar. 50 juta, berarti kelipatannya? Cuma 4 kali lipat pendapatan. Jauh banget kan turunnya. Harga absolutnya lebih tinggi, tapi kelipatannya anjlok drastis karena pasarnya udah nggak super hot lagi. Cuma 4x. Padahal harganya 2 kali lipat ya? Wah, ini benar-benar nyangga anggapan umum dong. Kayak mitos #15 yang di-highlight di sumber itu kan, yang bilang, wah kalau pertumbuhannya kayak gini terus, tahun depan startup saya pasti nilainya 2 kali lipat. Lihat ke dalam, nggak lihat kondisi pasar di luar. Begitu pasar masuk tahap maturing, ya meskipun ukuran pasarnya mungkin masih tumbuh, pendapatan perusahaan pemimpin pasarnya juga gede kayak Fanzio tadi, tapi kelipatan valuasinya cenderung normal lagi atau malah turun.
Jadi nggak bisa cuma pede sama pertumbuhan internal aja ya? Nggak bisa. Kalau kita nilai potensi valuasi ke depan cuma dari progres internal, kayak naiknya pendapatan atau pengguna, tapi nggak lihat pasar lagi di fase mana, wah itu bisa kejebak banget. Momentum pasar itu pengaruhnya gede. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih ya. Jadi timing pasar itu bisa sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari kerja keras internal ya. Implikasinya gede banget ini. Terus apa artinya ini buat Anda nih yang mungkin lagi mikir, kapan ya waktu pas buat cari dana atau kapan sebaiknya jela perusahaan? Implikasinya strategis banget. Gini, karena nebak kapan persisnya puncak pasar super hot itu susah banget kan? Iya, mana ada yang tahu pasti. Kemungkinan besar Anda itu akan jual pas valuasi lagi tren naik dari growing ke super hot atau pas lagi tren turun pas masuk ke maturing. Nah, kelakuan pembeli itu beda di dua skenario ini. Oh ya, gimana bedanya? Pas valuasi lagi nanjak, pembeli itu cenderung pengen cepet-cepet tutup transaksi. Ada FOMO kan, takut besok harganya lebih mahal lagi. Nah, ini bikin posisi tawar Anda lebih kuat. Masuk akal. Jadi kita bisa lebih jual mahal dikit ya? Bisa jadi. Sebaliknya, pas valuasi mulai turun di fase maturing, pembeli malah cenderung nunggu. Mikirnya, mungkin minggu depan lebih murah nih. Akibatnya proses jualannya bisa lebih lama, lebih alot, dan harganya mungkin jadi nggak sebagus kalau jual pas lagi naik. Wah, oke. Jadi paham tren pasar ini penting banget ya buat strategi exit atau cari dana. Penting banget. Oke deh. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, valuasi startup itu perjalanannya nggak mulus naik terus, dan nggak cuma ditentukan sama angka-angka internal perusahaan, valuasi itu sangat-sangat dipengaruhi sama pasang surutnya siklus pasar tempat dia main. Betul. Ngertiin ritme pasar ini, kapan lagi panas, kapan mulai adem, itu bisa ngasih keuntungan strategis yang lumayan signifikan. Tepat sekali. Dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan ya. Setelah paham nih betapa krusialnya siklus valuasi pasar ini, gimana ini ngubah pandangan Anda soal waktu yang ideal buat mulai ide baru, cari funding gede, atau mungkin ngerencanain exit? Iya juga ya. Apakah momentum pasar eksternal ini ternyata sama pentingnya? Atau jangan-jangan dalam kasus tertentu malah lebih penting daripada sekedar kemajuan sama metrik internal startup Anda sendiri? Nah, itu yang perlu dipikirkan.